teman-teman semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas rekomendasi buku untuk teman-teman yang ingin belajar atau mulai belajar fashion design. Untuk video kali ini, sebagian besar dari bukunya itu adalah terbitan Indonesia, asli pengarangnya pun orang Indonesia. Mungkin nanti di video selanjutnya aku bisa share ke teman-teman buku yang mungkin diciptakan oleh orang-orang asing untuk menambah wawasan dan pilihan dari sumber buku yang kita baca. Nah, jadi sebenarnya di sini ada beberapa buku. Aku akan coba jelaskan mulai dari hal yang pertama yang perlu untuk kita pelajari. Yang paling penting menurut aku sebelum kita mulai untuk belajar fashion design, itu paling nggak tuh teman-teman sudah punya arahan, sudah punya pikiran mau menjadi fashion designer yang seperti apa, atau mau berkecimpung di bidang fashion bagian mana, untuk memproduksi baju apa dan lain sebagainya. Apakah kamu mau bikin ready to wear atau mau lebih ke arah couture dan sebagainya. Jadi penting banget. Makanya yang pertama yang aku sarankan untuk teman-teman baca itu adalah lebih ke arahan, mungkin bisa dibilang ke arah bisnisnya gitu ya. Kamu sebagai desainer tuh nanti mau ke arah mana. Nah, ini adalah salah satu contoh buku yang bisa kamu baca. Ini adalah The Fashion Designer Survival Guide. Jadi di sini memang kita diajari berbagai hal ya yang perlu untuk diketahui oleh seorang fashion designer. Jadi nggak cuma dari segi desainnya aja, tapi juga dari segi bisnisnya. Juga di sini tuh banyak tips, motivasi, quotes untuk teman-teman yang mau menjadi seorang fashion designer. Jadi buku pertama yang aku beli seputar menjadi seorang fashion designer adalah buku ini. Walaupun memang penting bagi kita untuk punya referensi membaca buku ya, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, tapi kalau aku boleh cerita dulu, pertama kali aku bisa menjahit atau mendesain itu aku belajar dari seorang guru. Jadi memang akan lebih efektif kalau misalnya kita itu belajar membaca buku tapi juga latihan bersama orang-orang yang memang sudah bisa melakukan hal tersebut, misalnya sudah bisa mendesain atau sudah bisa menjahit. Jadi memang ikut kursus, les tambahan atau kelas tambahan itu benar-benar bisa membantu perkembangan kita dalam belajar fashion design. Nah, untuk teman-teman yang tertarik belajar ilmu fashion design atau bisnisnya, bisa kunjungi academy.alkansas.com. Di situ kita banyak banget kelas yang bisa menunjang kebutuhan kamu untuk bisa berkarir di industri fashion. Sampai jumpa di sana ya. Nah, terus yang kedua itu ya, setelah kita membaca lebih ke arah bisnisnya, arahannya, ya survival guide-nya, sekarang kita masuk ke bagian sketsanya. Jadi kalau kita sudah punya arahan, kita baru masuk ke bagian yang sketsanya. Salah satu buku yang aku rekomendasikan itu adalah ini, Fashion Figure Drawing. Ini dari pengarangnya adalah Ibu Diatri NW Astuti. Jadi di sini menurut aku udah lengkap banget, dan ini juga berwarna ya, jadi enak dibacanya buat kita belajar juga. Lengkap banget, dimulai dari bagian kepalanya dulu. Tapi tentu aja ya, sebelumnya dijelaskan dulu secara overall-nya, terus juga teknik dasarnya itu seperti apa. Terus di sini ada overall anatomi tubuhnya, perkiraannya seperti apa nanti, overall outcome-nya ya. Jadi untuk masuk ke detail, penting banget kita untuk mengetahui bagaimana overall dari apa yang mau kita bikin. Nanti lebih detailnya ada bagian mata, hidung, bibir, bahkan tangan, kaki, dan juga bagaimana caranya kamu nanti melakukan rotasi pose dari anatomi tubuh yang kamu gambar ya, seperti tangan juga lengkap banget. Nah, makanya untuk pemula aku sarankan untuk punya buku ini, karena aku sudah baca berbagai referensi dan menurut aku ini yang paling enak untuk dibaca. Mudah, gambarnya bagus gitu ya, nggak terlalu rumit, dan juga dia tuh step by stepnya jelas. Jadi kadang kan ada buku yang menjelaskannya itu sangat artistik, jadi kayak lebih advance gitu ya. Terus juga detailsnya itu kurang jelas, mungkin itu untuk orang-orang yang sudah lebih terlatih. Tapi menurut aku ini bagus banget untuk pemula. Setelah sketsa, baru kita masuk ke bagian pola, which is pattern making ya. Pattern making di sini kita lihat ada konstruksi pola busana wanita. Ini dari daerah Polri Mulyawan. Jadi di sini lebih ke arah bagaimana caranya membuat pola ya, dari dasar, ada roknya, ada bajunya. Jadi memang di sini mempelajari pola-polanya. Jadi ada rumus-rumusnya juga di sini. Ya, untuk pemula bisa menggunakan
buku yang ini, Konstruksi Pola Busana Wanita. Kalau misalnya kamu sudah menguasai pola dasarnya, barulah kita bisa masuk ke pecah pola. Jadi pecah pola itu nanti biasanya dari pola dasar yang ada, itu nanti kita istilahnya kita ya pecah lagi gitu menjadi pola-pola yang lebih rumit, karena nanti mungkin desain bajunya menjadi lebih rumit. Tadinya awalnya rok lurus, mungkin nanti bisa ditambahkan potongan-potongan lain, entah panel baru, atau nanti mau membuat seperti rok goden dan lain sebagainya. Nah, terus atau juga mau membuat efek-efek drapery atau mau membuat pleats, ya itu kan masuk ke area yang lebih advance. Terus nanti mau bikin rok tired atau rok bertingkat, pola dasar yang ada itu kita pecah lagi, lebih mudahnya seperti itu. Ya, di sini untuk yang setingkat di atas konstruksi pola yang dasar ya. Dan untuk awalnya memang aku sarankan untuk mempelajari dulu yang busana wanita. Baru nanti kalau misalnya sudah lebih mengerti bisa masuk ke pria atau mungkin anak-anak. Nah, ini sama pengarangnya adalah daerah Poni Mulyawan. Ini adalah analisa pecah model busana wanita, memang lanjutan dari buku yang pertama, which is Konstruksi Pola Busana Wanita. Lalu selanjutnya kalau misalnya kita sudah belajar pola, buat pola pattern making, kita bisa masuk ke teknik menjahitnya. Ya, ini sama pengarangnya juga, Poni Mulyawan. Nah, di sini dasar-dasar teknik menjahit di sini diajarin ya, mulai dari dasar bagaimana kita menjahit. Contohnya nanti misalnya ada diajari untuk penyelesaian tepi atau hem ya, terus nanti gimana caranya menjahit belahan-belahan yang ada, karena teknik-teknik tertentu itu memang dibutuhkan ya. Jadi untuk menjahit lurus biasa itu kan mungkin cukup mudah, tapi nanti ada beberapa bagian yang memang dibutuhkan teknik tertentu. Misalnya kamu ada slit dari roll, terus kamu juga ada belahan di tangan ya, yang nanti akan disambungkan ke cuff, biasanya dipakai untuk kemeja, atau nanti ada belahan V mungkin di bagian dada. Nah, itu kan perlu teknik-teknik tertentu untuk menjahitnya, menjahit belahan, menempel trinkot. Pokoknya di sini nanti diajarin dasar-dasar untuk teknik jahit menjahitnya. Nah, terus untuk buku tambahan di panduan menjahit untuk pemula, aku juga ada ini. Jadi di sini memang ada step by step lengkap dan jelasnya ya. Jadi ini adalah panduan menjahit untuk pemula, diterbitkan oleh Penerbit Plus. Pengarangnya adalah Hasanah El Zahra. Ini sebenarnya untuk melengkapi aja sih untuk teknik menjahit. Nah, di sini menjelaskan juga tentang cara mengukur badannya seperti apa, karena cara mengukur badan itu nggak bisa asal juga ya, ada teknik-tekniknya yang harus diikuti. Nah, ini nanti menjahitnya mulai dari bius dasar ya, seperti dress begitu, terus nanti juga ada lengan, terus nanti ada pola leher, menjahit pola leher, terus ada kerah kemeja ya, ada lengannya juga. Intinya itu adalah ini membantu kamu untuk belajar menjahit pakaian-pakaian yang dari dasar gitu ya, kayak tadi misalnya ada blus, terus juga ada kemeja, ada lengannya juga. Jadi membentuk satu kesatuan baju atau pakaian yang komplit. Teman-teman semuanya, sebenarnya aku masih ada lagi buku-buku lain yang mungkin nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. I will see you in the next video. Ciao!